Halo para guru, orang tua berperan aktif dalam tumbuh kembang anak dan pendidikan juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan oleh orang tua. Tapi untuk menghadapi kurikulum merdeka, kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh orang tua? Yuk kita bahas. Kunci keberhasilan dari penerapan kurikulum merdeka juga terletak pada dukungan orang tua. Jadi, orang tua berperan menjadi teman sekaligus pendamping belajar bagi anak. Ayah bunda juga harus paham nih tentang kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya. Selain itu, ayah bunda juga bisa nih mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui website buku.kemendikbud.go.id. Ayah bunda bisa mengakses berbagai buku pelajaran mulai dari SD hingga SMA. Di sini, Kemendikbudristek terus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, tidak terlalu padat, dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Sehingga anak-anak semangat untuk belajar dan juga nggak gampang bosan saat belajar. Kurikulum merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui 3 hal. Yang pertama, regulasi yang fundamental. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah dan juga banyak hal lainnya. Yang kedua, dari sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional. Asesmen nasional sangat berbeda dengan ujian nasional. Asesmen nasional ini dirancang bukan untuk menguji pengetahuan, tetapi untuk menilai kemampuan bernalar para peserta didik. Asesmen nasional juga menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. Asesmen nasional sendiri bukan hanya untuk menilai peserta didik dan sekolah, melainkan menilai pula kinerja pemerintah daerah. Melalui hasil penilaian kinerja daerah tersebut, nantinya pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Dan yang ketiga adalah dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal krusial lainnya dalam keberlanjutan penerapan kurikulum. Dukungan publik yang kuat akan sulit menggoyahkan pergantian kebijakan. Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab per jenjang. Nah, apakah sistem kurikulum merdeka ini cocok bagi anak ayah dan bunda? Yuk sharing di kolom komentar.